Nama saya, Lin Chen. Cuma seorang pekerja biasa yang kerja seperti kuda. Pagi ini, di dalam selimut tiba-tiba muncul dua gadis cantik. Hei, kalian siapa? Ngantuk banget, berisik banget sih. Xiao Chen, aku kakakmu, Su Qingyan. Ini adik bungsumu, Su Lele. Kami baru pulang, kamar belum dirapikan, jadi terpaksa numpang di sini sama kamu. Hampir lupa, ayahku kawin masuk ke keluarga Su. Villa ini adalah rumah pernikahan mereka. Mereka berdua seharusnya putri dari Tante Su. Hei, tunggu. Su Qingyan yang masuk 10 besar nasional presiden grup Su. Iya, kakakku hebat banget. Tapi 6 kakak yang lain juga hebat semua. 6 apa? Kami 8 bersaudara perempuan. 8 bersaudara perempuan? Kalian punya 8 saudara perempuan? Astaga. Iya, kakak kedua, Su Mingyue, adalah pengacara emas. Kakak ketiga, Su Yuxi, adalah dokter hebat. Kakak keempat, Su Nianwei, adalah taipan keuangan. Kakak kelima, Su Wanrou, adalah desainer kelas dunia. Kakak keenam, Su Jing, adalah raja media. Kakak ketujuh, Su Xiaoman, adalah kepala lembaga penelitian. Aku tersesat ke keluarga bangsawan. Hei, kalau kamu. Aku cuma mahasiswa biasa. Biasa? Adik bungsu, kamu itu mahasiswa istimewa Tsinghua. Kamu diterima di usia 18 tahun. Program pasca sarjana komputer. Sekarang di usia 19 tahun sudah diburu universitas-universitas ternama. Mereka ingin kamu jadi profesor doktoral komputer. Kamu menyebut ini biasa? Masa hanya aku yang bekerja 5 tahun? Hanya kuda kerja dengan gaji 3.000 per bulan. Ding, Mendeteksi tingkat kemalasan Inang mencapai puncak, membangkitkan sistem cashback Imlek. Selama Inang memberi uang kepada 8 saudari Su, akan mendapat cashback 10 kali lipat. Banyak cashback 10 kali lipat. Apa itu cashback 10 kali lipat? Chen, apa kamu berhalusinasi? Mungkin cashback 10 kali lipat, bagaimana kalau aku coba dulu? Oh iya, aku bawa hadiah tahun baru buat kalian. Ini untukmu. Ya, semuanya merek kecil. Jangan meremehkan ya. Makasih, di kakak suka banget. makasih, kak aku juga suka. Mahasiswi memang enak. Lembut banget. Hadiah untuk Su Qingyan hadiah, 200 yuan. Untuk Su Lele bonus misi pertama cashback 1 juta yuan. Penerimaan transfer 1 juta yuan. Kalian temani aku belanja tahun baru yuk. Belanja tahun baru. Kalian aja pergi. Sebentar lagi aku rapat. Dik, kakak transfer sedikit uang untukmu. Penerimaan transfer 100.000 yuan. Terima aja uang di rekeningku, susah dijelaskan sekarang. Makasih, kak, cashback 1 kali lipat aku datang. Kakak, cepatlah sedikit dong. Aku mau yang lebih cepat. Bagaimana dengan ini? Cantik, kan? Lumayan bagus. Kalung ini aku ambil. Bu, kami yang melihat kalung ini duluan. Kakak, perempuan ini namanya Qin Mingyue. Dia musuh bebuyutan kakak. Sebelumnya dia ingin mengakuisisi perusahaan Su. Dan dia didukung oleh geng terbesar Xuan Women. Kita tidak bisa macam-macam dengan mereka. Tidak bisa macam-macam. Aku punya sistem sekarang. Masa aku harus menghindarinya? Adik, tunggu aku di mobil dulu. Aku segera keluar. Baiklah, hati-hati. Ya, pergilah. HMPH, ini kalung edisi terbaru dari D. Pakaianmu seperti orang miskin, kamu sanggup beli. Bukan urusanmu. Kamu apa? Kelihatannya kamu punya wajah cantik. Tapi hati ular berbisa. Kaki indah dengan stoking hitam ini. Sayang sekali padamu. Kalau mata tidak berguna, mending dibuang saja. Tidak tahu antre. Kamu harus bayar ganti rugi mental. HMPH. Dik, lidahmu lincah sekali ya. Tapi tidak ada gunanya kalung ini. Saya bayar 2 kali lipat bungkus. Hari ini aku harus memukul wajah perempuan ini, saya bayar 10 kali lipat bungkus semuanya. Jangan sok kaya. 200.000 dasar kampungan, kamu punya uangnya. Buka matamu. Lihat baik-baik. Koleksi baru toko kalian bungkus semuanya. Bagaimana? Uang ini cukup? Cocok untuk hadiah untuk kakak-kakak yang belum pulang, sebagai hadiah perkenalan. Berikan perhiasan kepada saudari Su masing-masing dapat bonus 2 juta, total bonus 16 juta. Oke, berangkat pulang. Kakak, masih lama? Sebentar lagi, sebentar. Buka matamu. Ya ampun. Kamu membeli seluruh toko perhiasan semuanya? Terima kasih, Kak.
Selama bertahun-tahun aku baru pertama kali dicium oleh perempuan. Kakak, kamu datang pas lihat apa ada yang kamu suka. Kalung merek D, harganya bisa puluhan ribu, tapi aku cuma kasih kamu 100.000. Apalagi kamu beli sebanyak ini, jangan-jangan kamu, ini palsu, ya? Masa, aku punya stroke? Pasti asli. Lihat, Pin Hao Fan, Dik, strukmu unik banget, ya? kok lupa ambil stroke? Sekarang mereka pasti pikir aku sok kaya beli kalung palsu. Aduh, Kak. Asalkan itu yang kamu beli, aku pasti suka. Asli atau palsu nggak masalah, yang penting niatnya. Gawat, Busu. Pemasok utama kita, perusahaan Zhao, entah kenapa, menaikkan harga pasokan secara drastis. Apa? Sekarang, misi sampingan dirilis. Atasi krisis grup Su. Jika berhasil, dapatkan fungsi peringatan bisnis. Dan hadiah 100 juta yuan. Jika gagal, denda 10 juta yuan. Apakah Anda menerima? Sekarang ada misi sampingan. Atasi krisis grup Su. Jika berhasil, dapatkan fitur peringatan bisnis dan bonus 100 juta yuan. Jika gagal, denda 10 juta yuan. Apakah Anda menerimanya? Selain 100 juta yuan kakak dan adik perempuan semuanya pernah satu selimut, aku harus melindungi mereka. Terima misi. Misi diterima. Harus selesai dalam 2 hari. Pasti Qin Ningyue menyuap Zhao, aku akan mencarinya. Tunggu kakak, aku punya cara. Adik, jangan macam-macam. Qin Ningyue didukung oleh geng terbesar, Xuan Women. Bahkan aku tidak yakin bisa menang. Apa yang bisa kamu lakukan? Kakak, aku punya cara, percayalah padaku sekali, oke? Halo, ini Lu. Aku tahu pesaing terbesar kalian adalah Zhao. Sekarang ada kesempatan agar kalian bisa mengalahkan mereka. Bagaimana? Mau dengar? Oh, cara apa? Aku akan mentransfer uang muka 5 juta yuan, tapi kalian harus kasih harga di bawah pasar prioritas pasok ke keluarga Su. Turun 5 juta serius? Perusahaan menelepon, katanya, perusahaan Lu bersedia memasok dengan harga murah. Setelah mendengar itu, perusahaan Zhao juga turun harga. Meskipun tidak tahu kenapa dia mau turun harga, tapi kupikir ini mungkin kebetulan. Kakak, aku tidak bohong kan? Apa benar dia? Su Qingyan, kamu punya pacar kaya. Sok hebat, lihat saja nanti. Pacar? Pacar apa? Mungkin tadi dilihat Qin Ningyue. Aku panggil Lin Chen kakak. Dia salah sangka dia pacar kakakku. Kakak, jangan-jangan kamu malu. Jangan ngawur. Tapi apa benar kamu? Kakak, Kak, 3 kamu sudah pulang. adik, kakak aku dengar, Qin Ningyue, lagi pula cari masalah untuk Su. Aku minta bantuan beberapa tokoh medis untuk memberi tekanan pada Qin. Sekarang, kakak kedua dan adik keempat juga sedang dalam perjalanan pulang. Kita saudara perempuan, bersatu hati. Pasti bisa membantu Su melewati masa sulit. Sepertinya aku terlalu khawatir. Jadi sia-sia lagi. Adik ketiga, berkat kamu. Sekarang 2 pemasok semua berebut untuk memasok ke Su. Berhasil menyelesaikan krisis Su hadiah, fungsi peringatan bisnis, dan bonus 100 juta yuan. Dik, perkenalkan, ini kakak ketigamu, Su Yusi, menjadi direktur di rumah sakit pertama kota Jing. Adik ketiga, ini adik laki-laki. Cukup ganteng ya. Sudah transfer 1 juta sebagai hadiah pertemuan. Aku masih ada urusan di rumah sakit, pergi dulu. Aku juga harus kembali ke perusahaan. Fungsi peringatan bisnis diaktifkan. Aku mau dia. Hah? Jangan salah paham. Aku hanya ingin mencari seorang konsultan investasi saja. Nona Qin, Anda terlalu memuji. Aku hanya orang biasa. Aku tidak bisa jadi konsultan investasi. Qin Ningyue, dia tidak ada hubungan dengan masalah ini. Berani-beraninya kau menyentuhnya, aku tidak akan melepaskanmu. Saat ini banyak proyek perusahaan Su yang berada di tangan perusahaan Qin. Di masa depan, perusahaan Qin pasti akan mendominasi sendiri. Jika ada di antara kalian yang mau bergabung dengan perusahaan Qin, aku akan memberikan gaji 3 kali lipat. Gaji 3 kali lipat? Qin Ningyue, jangan coba-coba memecah belah. Karyawan di lantai ini semuanya telah bersama perusahaan Su selama puluhan tahun, maju mundur bersama. Mereka adalah orang-orang senior. Mana mungkin mereka dengan mudah mengkhianati perusahaan Su? Kesempatan tidak boleh dilewatkan. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kakak sudah sangat baik kepada kalian, tapi kalian malah mengkhianatinya. Kamu adalah anak dari menantu yang tinggal di rumah keluarga Su. Lin Chen,
Aku sarankan kau jangan ikut campur. Bagaimana jika aku memaksa ikut campur? Hanya dengan gaji 3.000 per bulanmu dan kamu seorang pecundang yang dipecat, kalau bukan karena ayahmu yang menantu numpang, kau bahkan tidak bisa masuk pintu ini. Kalung yang dulu itu, jangan-jangan itu dibeli dari mahar ayahmu yang jadi menantu. Hahaha. Kau boleh menghinaku, tapi jangan hina ayahku. Kalau tidak, kau akan kubuat menanggung akibatnya. Kalau begitu, aku tidak sabar menunggu. Meskipun perusahaan Su sekarang melemah, tapi aku tidak akan membiarkan kau menghina keluargaku. Tidak kusangka saat seperti ini, kakak masih mau melindungiku. Hina? Aku tidak sebaik itu. Qin Ningyue, apa yang kau lakukan pada Lele? Kakak, Ini semua salah kalian, meninggalkannya sendirian di rumah. Sekarang kau berlutut dengan patuh, dan serahkan saham padaku, aku masih bisa melepaskannya. Kalau tidak, Aku setuju padamu, jangan sakiti adikku. Mbak, jangan setuju dengannya. Aku punya cara. Berani bertaruh denganku? Aku bisa membalas semua yang kau lakukan pada Su, secara berlipat ganda kepadamu. kau sombong ya, boleh ku beri kau kesempatan. Kalau dalam 2 jam tidak selesai, kau harus panggil aku ibu. 2 jam. Dick, kau tidak bisa melawannya. Dia sengaja mempersulitmu. Baik, aku setuju. Tidak perlu 2 jam. 1 jam cukup. Kau gila. Mbak, kalian baik padaku. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian celaka. Percayalah padaku. Haha, Sistem. Apa kau punya cara? Sistem tidak bisa campur tangan dengan host saat menjalankan misi, tapi bisa memberi beberapa petunjuk. Geng terbesar di kota Jing, Xuan Woman. Asalkan ada uang, semua bisa diatasi. Chuan Woman. Rasa akrab. Kau punya nomor telepon pemimpin mereka? Sudah dikirim ke ponsel host, silakan cek. Halo. Siapa kau? Kau hanya perlu tahu bahwa aku punya bisnis besar. 120 juta. Batalkan semua kerja sama dengan Qin. Buat mereka beralih ke Su. Tidak masalah, tapi kenapa kau lakukan ini? Kau bisa menganggapnya membalas budi. Aku, Xuanhu, paling suka orang yang setia kawan seperti ini. Kau temanku mulai sekarang. Tenang saja soal ini, aku harus membereskannya untuk temanku. Uang bisa dicari lagi. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Lele. Sistem. Beri aku lokasi Su Lele. Tidak kira cewek ini cantik sekali. Mending aku nikmati dulu. Mau apa kau? Kakakku adalah CEO perusahaan Su. Kalau kau berani sentuh aku, dia tidak akan melepaskan kalian. Kakakmu? Sekarang dia sendiri susah. Ayo, lihat. Lele, Qin Ningyue, aku peringatkan kau. Kalau kau berani sakiti Lele, aku tidak akan memaafkanmu. kau sekarang belum pantas mengancamku. Aku bersujud padamu. Kumohon, lepaskan Lele. Dia baru 19 tahun. Terlambat. Aku ingin kau melihat dengan matamu sendiri, bagaimana dia disiksa. Berhenti. Kakak, Tenang, ada kakak di sini. Hei, kau. Berani-beraninya mengganggu urusanku. Bang, ini lagi tahun baru. Jangan marah-marah dong. Bagaimana kau bisa ke sini? Tempat ini sangat tersembunyi. Tinggal buka GPS di HP. Sampai juga kan? Kau pikir aku bodoh? Mau mengulur waktu, ya? kakak, minggirlah. Mustahil. Apa yang terjadi? Angkat tangan. Aduh. Ya ampun, aku hampir mati ketakutan. Kakak, kamu tidak apa-apa. Kakak, perusahaan kakak sulung, baik-baik saja? Tenang. Aku sudah minta bantuan. Aku antar kamu ketemu kakak sulung dulu. Lele, apa yang kau lakukan pada Lele? Teriak apa sih? Bukankah cuma digarap? Jangan marah dulu. Ingat, Lin Chen masih di luar. Serahkan saham Su Corporation dengan baik-baik. Aku bisa pertimbangkan untuk melepaskan kalian. Kuserahkan.
Asal kau lepaskan adik-adikku. Kakak sulung. Adik kecil, kamu tidak apa-apa? Kakak sulung. Kupikir aku tidak akan bertemu lagi. Untung kakak menyelamatkanku. Diselamatkan pun percuma, taruhan belum selesai. Su Corporation tetap jadi milikku. Bukannya waktunya belum habis? Waktunya habis, kamu kalah. Qin Mingyue hadapi aku tidak akan biarkan kamu menyakiti adikku. Kenapa terburu-buru? Kalian satu jangan berpikir bisa lari. Kalian, dasar tidak tahu terima kasih. Kakakku biasanya baik banget sama kalian. Kalian tegak gitu sama dia. Kamu yakin banget? Aku kalah. Apa? Semua mitra Qin membatalkan kerjasama. Benarkah? Semua mitra Qin Menawarkan kerjasama ke Su. Terdeteksi bahwa inangnya adalah Su Qingyan, menghabiskan 120 juta memicu cashback dan mendapat 1,3 miliar. Semoga Inang terus berusaha. Kalian masih lihat-lihat apa? Ayo cepat kerja. Mana mungkin? Apa benar ini karena si adik? Kakak. Jangan-jangan benar karena kamu ya? Asli. Dijamin asli. Kakak, Wah, banyak cewek cantik. Kakak. Kok mimisan? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Perkenalkan secara resmi. Ini adik kita, Lin Chen. Adik, ini kakak keduamu, Su Mingyue. Kakak keempat, Sun Yanwei. Halo, para kakak. Kakak, kami dengar Su Group kena masalah. Langsung cari orang di berbagai industri untuk mengurus. Hanya adik kelima di luar negeri, adik keenam dinas di provinsi lain. Sementara belum bisa datang. Berkat kalian, kalau tidak, Su Group benar-benar akan diambil. Yah, percuma lagi. cukup, kalian berani mengabaikanku? Kalian tahu tidak, siapa pelindungku? Kalian sebentar lagi hancur. Apa? Kantor hukumku dilaporkan secara jahat. Ada yang melaporkan aku menyuap rekan kerja. Kamu, Benar, orang, sini. Tangkap mereka. Siapa yang berani? Qin Mingyue. Saran aku, lepaskan kami sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Lin Chen, aku lihat kamu lumayan tampan. Bagaimana kalau begini? Kamu ikut aku jamin kamu hidup mewah dan kaya. Gimana? Kamu wanita jahat. Kakak tidak akan mendengarkanmu. Otak beku, cepat cari akal. Aku punya ide. Qin Mingyue. Kamu bilang punya backing. Bagaimana kalau kamu cuma mengelabui kami? Berani panggil backingmu? Ayo kita bandingkan siapa yang lebih kuat. Aku malas bicara omong kosong denganmu. Bawa pergi. Qin Mingyue. Kamu seorang CEO Qin Corporation. Jangan-jangan kamu takut? Kalau begitu aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kalau backingmu juga tidak bisa menyelamatkanmu, maka... Aku tahu. Bukankah itu jadi anakmu? Tidak. Aku berubah pikiran. Aku ingin kamu jadi anjingku. Aku suruh apa? Kamu lakukan itu. Kamu. jangan setuju dengannya. Tidak berani? Baik, setuju. Jadi anjing ya jadi anjing. Tapi, lepaskan aku dulu. Hei, Bagaimana pekerjaan ini? lumayan. Tapi, sekarang ada yang berani mengganggu di depan rumahku. Menyuruhku jadi anjingnya. Menurutmu bagaimana? Apa? Berani ganggu saudaraku? Aku akan ke sana sekarang. Cepat, cepat. Hei, aku di Su Corporation. Bisakah kamu datang ke sini? Ya, tunggu kamu. Kamu pasti kalah. Bagaimana kalau panggil Tuan dulu? Hei, siapa yang kalah atau menang belum tentu. Siapa Lin Chen? Jadi kamu Lin Chen ya? Karyawan kecil dengan gaji 3.000 sebulan berani juga melawan Xuan Wu Sect aku? Pantas saja kedengarannya akrab. Hampir lupa pelindung Qin Mingyue, juga Xuan Wu Sect. Kau dari Xuan Wu Sect. Kenapa aku belum pernah dengar orang sepertimu? Kau ini hanya pengemis apa yang kau tahu? Xuan Wu Sect punya 3 tingkatan, langit, bumi, dan laut. Aku ini pemimpin tingkat bumi. Pemimpin tingkat laut Xuan Wu Sect, sulit bagi kita untuk menjangkaunya, apalagi tingkat bumi. Ya ampun. Qin Mingyue ternyata bisa dekat dengan orang sebesar itu. Dik, cepat lari. Kita tidak bisa melawannya. Tenang, pelindung yang kucari jauh lebih besar darinya. Benar-benar pura-pura hebat. Aku sudah menyelidikimu, kau dan ayahmu. Kalian berdua pecundang yang hidup dari wanita. Hahaha.
Kau boleh menghinaku. Tapi jangan hina ayahku. Kau terlalu diberi muka, dan Sudahlah, Tuan Lima. Apa gunanya ribut dengan seorang pecundang? Kau mau mati, ya? Cepat minta maaf pada Tuan Lima, aku bisa bicara baik untukmu. Bah, siapa yang butuh pura-pura baikmu? Hei, kau. gadis-gadis ini satu lebih cantik dari yang lain. Bagaimana kalau kau bawa semuanya, pulang dan nikmati pelan-pelan? Anggap saja ini hadiah tahun baru dariku. Hahaha, baik, baik. Kalian berani? Kalian semua jangan sentuh mereka. Wanita-wanita ini, aku suka mereka, itu rezeki mereka. Kau percaya atau tidak aku akan menangani mereka di sini juga. Enya, Percaya atau tidak, aku akan menembakmu. Jangan. Siapa yang berani? Ketua, bagaimana Anda bisa datang? Biarkan saya di sini saja, tidak perlu merepotkan Anda. Aku peringatkan kalian. Lin Chen adalah saudaraku Xuanhu, mulai sekarang juga menjadi wakil ketua gerbang Xuanhu. Siapa yang berani mengganggunya akan mati. Apa? Ketua? Anak nakal ini hanya seorang miskin dengan gaji 3.000 per bulan dan dipecat, jangan tertipu olehnya. Maksudmu aku Xuanhu buta tidak bisa membedakan yang baik dan buruk? Mulai sekarang, enyahlah dari gerbang Xuanhu. Oh ya, adikku kudengar dia juga menghalangi karir kedua kakakmu, sekalian saja selesaikan. kalau begitu terima kasih, Ketua. Terima kasih, Ketua. Kalau mau berterima kasihlah pada adik Lin Chen. Dia memberi saya 100 juta untuk menyelesaikan masalah grup Su. Kalau tidak ada urusan, saya pergi dulu. Apa ternyata benar kamu? Dick, uang ini dari mana sebenarnya? Kamu jangan melakukan hal ilegal ya. Jika kukatakan yang sebenarnya, pasti tidak ada yang percaya. Ah, cuma 100 juta kacang gembira kakak Xuanhu itu sangat suka. Bermain, kartu keahlianku sangat hebat. Mengajarinya beberapa trik. Jadi, dia setuju dong. Kacang gembira. Kau bilang, dengan beberapa kacang gembira bisa membuat ketua Xuanwu membantu dengan sekuat tenaga, dan bahkan menjadikanmu wakil ketua. Iya. Jangan dipikirkan lagi. Besok sudah malam tahun baru, Imlek, ayo cepat pulang rayakan tahun baru. Ayo. Baik, ayo. Wow, ini sangat memanjakan mata. Iya kakak-kakak, besok malam tahun baru Imlek aku sudah menyiapkan untuk kalian 1 amplop merah per orang. Terima kasih. Ya ampun, ada 10.000, ya? Kamu sudah menabung lama ya? Niat baikmu sudah diterima. Tapi uangnya kembalikan saja. Gak apa-apa, kakak-kakak. Uang segini saja tidak masalah. Ah, sudahlah. Ini semua niat baik dari adik, kita terima saja. Terdeteksi hadiah. 5 saudari, masing-masing 10.000. Cashback 500.000. Skill trader keuangan terbuka. Trader keuangan. Kedengarannya bagus. Hei, kakak-kakak. Kalian capek ya? Ayo kita minum-minum. Ayo. Ayo berangkat. Ayo. Kenapa berat sekali? Aduh. Tidak kira semalam kamu hebat banget. Keempat, jangan asal bicara. Semalam tidak ada apa-apa antara kita. Maksudku, kamu jago minum semalam. Apa yang kamu pikirkan? Kamu ngapain, keempat? Tentu saja lihat hati ini. Apakah merah atau kuning? Berisik banget. Gimana mau tidur? Sial. Kakak keempat ini kayak siluman. Hampir saja. Apa? Adik keempat, kau kenapa? Aku, proyek investasi tahun baruku, diserang oleh modal asing. Sekarang dana kita macet. Pelanggan utama juga semuanya direbut. Jangan khawatir, kita cari solusi. Adik keempat, aku dapat info. Itu adalah Qining Yue yang bekerja sama dengan kekuatan asing. Wanita ini membandel. Kekuatan asing ini adalah perusahaan multinasional MA. Levelnya sangat tinggi, sama sekali tidak peduli perusahaan kecil seperti Su Corporation. Aku akan cari jalan. Hei, jangan ikut campur. Kami semua tidak punya cara. Apa yang bisa kau lakukan?
Sistem, aktifkan sistem. Keterampilan trader keuangan. Sedang diaktifkan. Strategi sudah dikirim. Hei, Xuanhu. Aku ada sesuatu yang ingin aku minta tolong padamu. Ding, selamat, Tuan. Berhasil mengakuisisi perusahaan multinasional, M.A. Perusahaan itu bergerak di berbagai bidang. Disarankan Tuan menitipkan pengelolaan pada sistem. Titip. Oh ya, bagaimana dengan rantai modal kakak keempatku? Terdeteksi perusahaan sudah dititipkan. Proyek Su Nianwei sekarang sudah normal kembali. Kakak keempat. Kok kamu datang? Masalahnya sudah selesai. Aku tahu. Masalah ini kamu yang bantu selesaikan. Kamu tahu ya? Bilang, uang ini dari mana? Aku menang lotre. Kak, kamu mau ngapain? Oh, gitu. Bilang, kamu sudah bantu aku sebesar ini. Kakak harus bagaimana berterima kasih padamu? Belum pernah makan daging, kan? Bagaimana kalau kakak yang bantu? Kakak keempat. Adik keempat, adik datang untuk makan malam tahun baru. Hari ini aku lepaskan kamu dulu. Kaget aku. Hampir saja aku habis dimakan. Adik, coba ini. Kakak, coba ini. Terima kasih. Adik, buka mulut. Ternyata hubungan mereka begitu baik. Bagaimana kalau kita angkat gelas bersama? Aku mau foto dan upload ke timeline. Ayo. Selamat tahun baru. Kakak kedua kok kamu datang? Kakak kedua. Lampu di kamarku rusak. Aku mau numpang tidur di sini. Kalau begitu aku perbaiki sebentar. Dasar bodoh. Kakak sulung bilang kamu hari ini mau ke kantor hukum. Apa urusanmu? Masa nggak ada urusanku? Kak cantik banget. Pergi sendirian. Kalau diganggu gimana? Kamu beneran merasa begitu? Lalu kenapa kamu nggak pernah dekat denganku? Tentu saja, kakakku cantik banget. Aku takut nggak pantas buat kak. Kamu punya selera bagus, ayo. Hei Busu, gawat. Kasus pengadilan grup Yaoshi. Ada masalah. Mereka mengancam akan menutup kantor hukum kita. Apa? Misi sampingan dimulai. Bantu Su Mingyue. Selesaikan kasus pengadilan grup Yaoshi. Apakah tuan rumah menerima misi ini? Jika misi berhasil, akan diberikan skill acak. Gagal, tidak ada hukuman. Aku terima. Tapi di hari tahun baru, masih ngasih tugas. Ada paket tahun baru, atau apa? Sistem mendeteksi kasus gugatan. Penyebabnya adalah dari grup Yaoshi. Pesaing mereka mencuri resep produk baru dan meluncurkannya lebih awal. Grup Yaoshi menugaskan firma hukum Su Mingyue untuk mengajukan gugatan. Tapi Tuan Wu menggunakan bukti palsu untuk memfitnah firma hukum itu dibeli oleh pesaing. Sekarang berikan paket tahun baru untuk tuan rumah. Kakak kamu sekarang hubungi grup Yaoshi adakan gugatan 3 pihak. Kamu punya cara? Tenang saja. Meskipun benar-benar ada masalah, kakak juga tidak akan membiarkanmu menanggungnya sendirian. Tenang saja, kak serahkan padaku. Kakak begitu percaya padaku pasti tidak boleh mengecewakannya. Panggil pengacara pribadi MA ke sini. Lokasinya aku kirim padamu. Tenang saja, kak hari ini aku pasti tidak akan membuatmu kalah. Sombong sekali. Tuan Wu, kenapa kamu datang lagi? Ini manajer Sun dari Yaoshi. Hari ini, di depannya, saya akan buktikan kalian firma hukum yang tidak bermoral. Bersiaplah tutup. Notarisnya belum datang. Kamu sudah buru-buru menuduh? Notaris macam apa yang bisa kamu cari? Saya pikir itu pengacara kelas 3. Kamu. Ini dia yang legendaris, yang bisa mengubah batu menjadi emas, yang dulu dengan satu gugatan, membuat seorang CEO miliaran jatuh ke dalam kehinaan, pengacara besar Lin Chen. Bagaimana kamu bisa mengundangnya? Aku asal cari saja. Mana mungkin dia sehebat itu? Apa gunanya hebat?
Mungkin saja dia sudah disuap oleh kakak keduamu. Karena kamu tidak percaya, biarlah notaris dan manajer Sun dan kakak keduaku diam, kita bicara dengan bukti langsung. Bagaimana? Apa yang tidak berani aku lakukan? Bukti ini kubuat dengan sempurna. Pasti tidak ada celah. Kamu buat palsu satu, buat Yaoshi berpikir bahwa firma hukum Su Mingyue mengkhianati mereka. Uang berapapun tidak masalah. Kali ini aku harus membuat Lin Chen tahu akibatnya jika melawan aku. Manajer Sun celaka Yaoshi tidak akan melepaskanku. Kalian tunggu saja. Selamat, tuan rumah. Misi selesai hadiah. Keterampilan tenaga dalam. Aku tidak berkultivasi, buat apa tenaga dalam? Lin Chen, terima kasih. Kalau bukan karena dirimu, kantor hukum mungkin. Kakak kedua. Kakak kedua, ada apa? Kakak kedua. Kakak ketiga, kakak kedua tiba-tiba pingsan. Tidak ada masalah besar, mungkin pingsan karena kelelahan. Ada apa ini? Kamu adalah orang kita. Aku akan memberitahumu kepala pasukan khusus datang ke rumah sakit kami untuk berobat luka parah, butuh obat khusus. Segera. Tapi Qin Ningyue, dia memonopoli semua obat dan memfitnah kami. Katanya, kami menyembunyikan obat adalah. Komandan mempercayai kata-katanya. Menyita di rumah sakit. Kakak ketiga, biarkan aku coba. Kamu bisa menyembuhkan? Sebelumnya aku bersama tabib keliling belajar sedikit teknik liar. Sudah begini, hanya bisa mencoba. Kakak ketiga, bisakah rumah sakit diselamatkan? Tergantung padamu. Bapak Komandan, menurut saya, rumah sakit Su ini sengaja menyembunyikan obat, ingin mencelakakan pejabat negara. Apa ini namanya? Kalau bukan karena Anda, yang memonopoli semua obat-obatan, masa kami tidak punya obat? Ada bukti? Diam semuanya. Direktur Su, saya hormati Anda sebagai ahli kedokteran, makanya saya memilih berobat di rumah sakit ini. Apa karena kekurangan satu obat saja? Anda sudah tidak bisa berbuat apa-apa? Apa memang tidak bisa diobati? Atau tidak mau mengobati? Bapak Komandan, Anda salah paham. Luka luar bisa diobati, tapi organ dalam Bapak sudah kacau, luka dalam sulit diobati. Lalu, sulit diobati ya tidak diobati? Menurut saya, Anda sama sekali tidak memedulikan luka Bapak Komandan. Jadi, kali ini saya mendatangkan seorang ahli medis untuk mencoba. Silakan masuk. Aku sudah besar mulut, jangan buat kakak kecewa. Iya. Su Yusi, aku rasa kau sudah gila. Lin Chen, seorang pecundang yang tidak berguna. Kau suruh dia obati kepala? Kurasa kau ingin membunuh kepala. Kepala. Saya, sebagai direktur rumah sakit rakyat pertama, menjamin bahwa saya sama sekali tidak punya niat membunuh. Kepala. Jangan percaya pada wanita ini. Kalau terjadi sesuatu, Saya yang bertanggung jawab. Apa itu berguna? Coba saja, Anda akan tahu. kamu tanggung jawab. Gimana caranya? Aku bisa biarkan kau mencoba. Kalau tidak sembuh, seluruh rumah sakit Su kalian bahkan keluarga Su akan dihukum sebagai kriminal. Lin Chen, aku mau lihat bagaimana kau bisa melawan aku kali ini. Ini dia. Kepala. Masih bengong aja? Ayo cepat tangkap mereka berdua. Berhenti. Aku sudah oke. Kamerat Lin Chen, kamu benar-benar ahli pengobatan sejati. Apa? Aku cuma setengah ahli. Kamerat Lin Chen, aku ingin mempekerjakanmu sebagai dokter nasional utama. Semua sumber daya medis nasional terserah padamu. Tidak. Aku sudah terbiasa bebas dan santai. Aku tidak bisa menjadi dokter nasional. Aku tidak memaksamu. Hanya saja kau menyelamatkan nyawaku. Kartu pasukan khusus ini untukmu. Boleh. Menggerakkan sumber daya di bawah kendaliku. Kalau begitu terima kasih, Kepala. Oh ya Kepala, ada satu hal lagi. Qin Ningyue ini memprovokasi perpecahan, membuat fitnah jahat. Bisakah kau serahkan dia padaku untuk diurus? Lepaskan aku, lepaskan aku. Mau dibunuh atau dimutilasi? Terserah. Qin Ningyue, apa salahku padamu?
Kamu terus-terusan menjebak keluarga Su. Aku tinggal selangkah lagi untuk mengakuisisi grup Su. Kamu ikut campur, membuat grup Qinku hampir bangkrut. Aku bilang padamu, selama aku, Qin Ningyue, masih hidup, kalian tidak akan tenang. Karena kau begitu keras kepala. Lebih baik kau dikirim ke penjara bawah tanah, bagaimana? Apa? Di dalamnya penuh dengan orang-orang kejam. Dengan badanmu yang kecil. Masuk saja, mungkin tidak sampai 3 hari. Tulangmu pun tak akan tersisa. Kau? Jika aku bersalah, hukum akan menghukumku. Bukan hakmu menentukan nasibku. Kau benar. Tapi apa kau lupa? Baru saja kepala memberiku tanda istimewa. Jangan. Aku tidak ingin pergi ke tempat itu. Lin Chen, ampuni aku. Kenapa aku harus mengampunimu? Kau sangat menyakiti kakakku. Aku akan melakukan apa saja. Baik, kalau begitu kau pergi ke villa keluarga Su. Sampai marahnya reda. Kamu? Baik, aku pergi. Dick, cepat lihat kakak kedua. Dick, akhirnya kau datang. Aku tidak tahu kenapa kakak kedua belum sadar sampai sekarang. Kakak ketiga, jangan khawatir dulu, biarkan aku periksa. Kakak ketiga. Kakak. Kedua terlalu lelah, sehingga aliran ki-nya terganggu. Begitu kalian keluar dulu, biar aku yang mengobati. Baik. Kakak kedua pakaian bisa mengganggu efek latihan kamu. Jangan salahkan aku ya. Aku sudah tahu. Lin Chen ini sengaja menyuruhku keluar, tidak punya niat baik. Kak, bagaimana kabarmu? Kak. Kak, ada apa denganmu? Kamu mau apa? Kak. Kalian sedang apa? Gak sengaja pencet titik lain. Tidak masalah. Syukurlah. Kamu ternyata benar-benar bisa ilmu kedokteran. Aku bisa banyak hal. Kamu mau coba? Maksudku adalah teknik pijat akupresur kecantikanku. Apa? Kamu pikir apa? Siapa sih? Adik kedua, adik ketiga, aku dengar firma hukum dan rumah sakit ada masalah. Kalian bagaimana? Kakak, tenang saja. Dick sudah membantu menyelesaikan semuanya untukku, dan dia juga menyelamatkan kepala. Dianugerahi token khusus. Bagus, Dick. Aku tahu tidak salah melihatmu. Qin Ningyue, kenapa kamu di sini? Dia merasa dirinya biasanya sering berbuat jahat, datang menebus dosa kepada kami. Ingin di villa keluarga Su menjadi pembantu untuk kalian, kan? Iya. Bagaimana pendapat kalian? Ya suruh tinggal saja. Lagi pula ini yang dia hutang pada kita. Oke, kami setuju kamu tinggal, tapi kalau kamu berani berniat jahat lagi aku yang pertama tidak akan segan padamu. Cih. Hei. Kamu tidak apa-apa? Buta ya? Iya, tidak lihat. Tidak lihat. Kalian ngapain? Kak, dia terpeleset. Aku cuma menahannya. Oh iya, Kak. Gimana pemulihanmu akhir-akhir ini? Lumayan. Oh iya, kakakmu yang kelima baru rilis sebuah karya baru. Kakak yang keempat berencana di dalam negeri mengadakan peluncuran untuknya. Ada minat untuk ikut? Serius? Aku harus datang dong. Oke, ayo. Hei. Laki-laki memang suka gonta-ganti. Mudah dibuang. Hari ini ada banyak investor dan wartawan media datang ke lokasi. Sepertinya kali ini kakak keenam akan terkenal lagi. Apa? Linda sengaja mengadakan peluncuran di hari yang sama.
dan menghabiskan banyak uang untuk promosi. Teman-teman media dan investor semuanya direbut. Kamu jangan nangis dulu, kita cari solusi. Kenapa lagi-lagi Linda? Waktu lalu, adik kelima mengalahkannya di kompetisi desainer dunia. Dia terus melawan adik kelima. Tapi dengan kekayaannya bagaimana dia bisa merekrut semua orang? Tapi dalam waktu singkat sulit mencari sebanyak itu orang. Serahkan padaku. Sistem. Tolong carikan aku grup bintang paling populer saat ini untuk endorse. Berapapun harganya tidak masalah. Baik, sudah diatur untuk Anda. Wah, menyewa tempat sebesar ini hanya untuk merayakan tahun baru? Tuan Wu, apa yang kau lakukan di sini? Apa maksudmu? Aku menghabiskan semua uangku, tentu saja aku harus melihat sendiri ekspresi kalian saat kalah. ABDD. Ternyata uang yang kau investasikan ke Linda itu akan mengecewakanmu. Sekarang di acara peluncuran Linda seharusnya tidak ada seorang pun. Kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Aku duluan, jangan dorong aku. Bagaimana bisa begini? Tuan Wu online beredar kabar Su Wanro mengundang artis papan atas semuanya untuk endorse produk barunya. Media semuanya pergi. Dan investor kita juga membelot. Ya ampun, MA Group memberikan tawaran kerjasama. Mereka bilang mau investasi. Perusahaan yang nilai pasarnya sudah mencapai ratusan miliar, perusahaan multinasional MA Group, katanya penguasanya adalah seorang pria muda berusia 20-an. Wah, sistem ini keren banget. Baru beberapa hari, sudah bisa menjalankan perusahaan dengan sukses. Lin Chen, jangan kira kamu menang. Tunggu saja. Wuye, hati-hati di jalan. Ini lagi tahun baru, jangan sampai kakinya terkilir. Kakak, adik. Aku pergi dulu untuk menyambut teman-teman wartawan media. Teman-teman wartawan media. Silakan duduk dulu. Adik perempuan. Kakak laki-laki. Sejak kamu datang ke keluarga kita, semua masalah bisa terselesaikan. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan. Aku mau dekat-dekat denganmu, ambil keberuntungan. Aku juga mau ambil keberuntungan. Terdeteksi host adalah kakak Su Wanro, membelanjakan banyak uang, memicu bonus balik lipat ganda tahun baru, hadiah 10 miliar yuan, membuka skill tangan dewa judi. Tangan dewa judi. Sistem, aku kan gak judi. Untuk apa tangan sakti raja judi ini? Bisa ganti yang lain? Hadiah skill semuanya acak. Lo, nggak bisa ditukar. Baiklah. Siapa? Masuk. K3, kamu kok datang? 2 hari ini, kamu sudah bersusah payah untuk urusan kita. Semangkuk obat kuat ini aku sengaja rebus untukmu. Dik, sini minum. Ini kok mirip adegan dari film terkenal, adegan terkenal. Ayo, kami juga sudah siapkan kejutan untukmu. Ah, benarkah? Kucai panggang. Tiram saus bawang putih. Sup ayam tua dengan jamur matsutake. Tumis ginjal babi. Belut saus merah. Timun laut saus daun bawang. Dik, dipadu dengan obat kuat yang tadi kuberikan, malam ini kamu harus berusaha keras, ya? Berusaha apa? Menurutmu? Itu hari ini kakek buyutku tiba-tiba mau menikah, aku pulang dulu sebentar. Hei, malam ini kamu jangan kabur ya. Apa aku masuk ke sarang laba-laba? Sudah, jangan ganggu dia. Ini acara prime time, tahun baru malam ini, ada acara baru dari K6 yang akan tayang. Makan banyak ya, malam ini kita harus begadang. K6, demi acara tahun ini, benar-benar bekerja keras, sampai tidak bisa pulang saat Imlek. Kakak-kakak, ayo cepat makan. Hari sudah terang acara K6 kok belum mulai? Seharusnya tidak, aku tanya dulu. Cepat lihat. Su Jing kalah judi di Macau, segera ke lokasi ini, kalau tidak, dia akan dibunuh. Aduh, aku harus segera cari K6. Kak, kali ini sangat berbahaya, biarkan aku pergi sendiri. Tidak, aku ikut denganmu, kami 8 bersaudara, tidak boleh kurang satu pun. Kita ikut aja. Boleh juga. Lagi pula aku masih punya sistem. Setidaknya bisa melindungi mereka. Qin Ningyue, Apa? kami ada urusan keluar sebentar. Kamu bersih-bersih rumah. Ayo.
Dia benar-benar menganggapku pembantu ya. Hei, Kak. Di sini gelap sekali. Lama tak jumpa, Lin Chen. Benar saja kau. Kau sembunyikan kakak keenamku di mana? Dia tidak di sini. Wanita bodoh itu, begitu dengar aku akan investasi untuk acara tahun barunya. Berani sendirian, pergi ke Macau untuk bersosialisasi. Hasilnya, dimabukkan oleh anak buahku, lalu hutang 1 miliar. Bahkan jika dibongkar pasang pun tidak cukup. Kalian ini melanggar hukum. Jangan buru-buru. Aku dan Lin Chen sudah kenal lama. Makanya dikurung. Aku udah nungguin kamu datang, Dik. Jangan banyak omong, aku yang bayar. Lepaskan orangnya. Untuk apa repot-repot? Ayo main adu besar, kalau menang bawa orangnya, kalau kalah kamu tetap di sini. Baik, aku setuju. Tidak, Dick. Ini terlalu berbahaya. Tidak apa-apa, Kak, aku pernah belajar sedikit teknik judi. Mulai saja. Bukan bermain denganku. Tapi dengannya. Wu Ye ternyata bergabung dengan Li Xiao. Dick tidak boleh berjudi dengan mereka. Kak, ada apa? Li Xiao adalah ketua Xiao Tang. Xiao Tang berbeda dengan Xuan Wumen. Mereka memulai dengan uang kotor, melakukan segala macam kejahatan. Li Xiao itu kejam dan tidak berperasaan, brutal dan menakutkan. Tidak apa-apa. Ketua Li, karena sudah repot-repot mengundangku, masa aku tidak bisa menghormati? Haha, puas. Bagikan kartu. Tunggu. Aku ingin menambah taruhan. Jika aku menang, tidak hanya membebaskan kakak keenamku, aku juga ingin 1 jari tuan kelima. Jika aku kalah, terserah kalian. Haha, baik. Saudara muda, kau buka kartu dulu. Ini wilayah Tuan Li, bukankah Tuan yang duluan? Haha, boleh juga. Kemenangan sudah pasti, siapapun yang buka kartu sama saja. Jika kartu ketiga masih as, maka dia punya kartu 3 tertinggi di meja. Dengan ini pasti kalah. Hahaha. Sayang sekali, haha. Meskipun Li Xiao hanya mendapat sepasang, ini sudah yang terbesar di antara pasangan, kecuali adik mendapat 3 kartu sama, atau straight flush untuk menang. Tapi, probabilitasnya terlalu rendah. Orang seperti Li Xiao meskipun bisa mendapat 3 kartu A untuk menjebakku tapi dia lebih menikmati proses menyiksa mangsanya perlahan. Jadi dia sengaja mengeluarkan kartu K untuk memastikan dia menang dan membuat lawan gemetar. Sayangnya, kamu berhadapan denganku. Bagaimana ini? Hahaha. Kecuali kartu terakhir adalah A kalau tidak. Tapi Li Xiao baru saja mengeluarkan 2 kartu A. Kartu A terakhir. Benarkah ada di tangan kakak? Wah, sekarang baru takut? Dick, di meja judi ini, anak panah yang sudah lepas tidak bisa kembali. Hei, tunggu. Ketua, aku juga ingin ikut. Jika Lin Chen kalah, bukan hanya dia yang harus tinggal. Para wanita ini juga harus tinggal. Kalau kita kalah, aku akan meninggalkan 10 jariku. Hahaha. Kamu tidak bermain sesuai aturan. Aturan? Di wilayahku, akulah aturannya. Hahaha. Aku tidak akan mempertaruhkan keluargaku. Oh ya? Serang. Sistem, bantu aku mengaktifkan skill kekuatan internal. Baik, Tuan. Sudah diaktifkan. Oh. Ketua, Lin Chen ini tidak hormat pada Anda. Mau apa kau? Ketua Li, kita bisa lanjut sekarang, kan? Anak muda, gerakanmu cukup bagus. Satu ini ternyata ada padamu. Terima kasih, tapi sekarang saatnya kalian menepati janji. Pasti dia curang. Ketua, dia, oh, dia.
Ketua. Berhenti apa? Kau mau turun tangan sendiri? Aku tidak butuh tangannya. Aku ingin kalian menerima kekalahan, lepaskan kakak ke-6ku. Tenang, aku Lee selalu menepati janji. Sobat, aku lihat kemampuan judimu hebat, gerakanmu juga luar biasa. Aku sangat mengagumimu. Bagaimana kalau kau bergabung dengan geng Xiao kami? Menjadi wakil ketua, bagaimana? Hahaha. Ini. Aku Lin Chen, seumur hidupku jujur dan terbuka, gaya geng Xiao tidak cocok denganku, carilah orang lain yang lebih cocok. Kau? Bajingan. Saya baru saja menelepon adik ke-6. Dia bilang sudah di pesawat pulang. Dik, kamu jangan sekali-kali bertaruh nyawa dengan orang seperti itu. Itu terlalu berbahaya. Tenang saja, kakak, saya tahu apa yang saya lakukan. Oh iya, selama ini kenapa saya tidak melihat kakak ketujuh? Oh, adik ketujuh, dia yang paling sibuk di antara kita. Dia bekerja di lembaga penelitian, bahkan saat liburan pun dia tidak pulang. Lagi dibicarakan, dia muncul. Nah, ini dia telepon. Halo, kakak kedua. Selamat tahun baru untukmu dan kakak-kakak. Wah, orang sibuk, baru ingat sekarang kami para kakak yang kesepian ini. Kakak, jangan menggodaku. Kalian di rumah sekarang? Saya punya dokumen rahasia di komputer di rumah. Tolong kirimkan, ya? Baik, nanti saya antar. Terima kasih, kakak. Tapi komputer itu adalah komputer cadangan, jadi tidak ada kata sandi. Jangan biarkan orang lain membukanya. Baik. Tapi akhir-akhir ini dia cukup tenang. Orang seperti ini paling pandai berpura-pura. Ayo cepat. Hei. Kenapa mereka semua bisa bersenang-senang keluar? Sementara aku sendirian kerja di rumah. Lagi pula mereka tidak ada, mending aku nonton TV sebentar. Sudah kubilang, perempuan ini tidak tahu diri. Pasti dia mencuri, lihat isinya. Kamu gila ya? Masuk saja langsung berteriak-teriak dan memfitnah aku. Kalau kamu tidak mencuri barang, kenapa kamu pakai komputer ini? Komputer jelek begini. Aku mau lihat ya, lihat. Urusan apa kamu? Jadi, kamu benar-benar mencuri data di dalamnya? Apa? Apa? Oh, aku paham. Kalian pikir aku mencuri data perusahaan kalian, Grup Su? Kalau aku curi ya curi. Mau apa? Siapa suruh kalian memaksaku tinggal di sini? Qin Ning Yue. Perbuatan kotor yang dulu kamu lakukan, kami baik hati tidak mempermasalahkannya, tidak kira kamu masih keras kepala. Dasar tidak tahu balas budi. Dik, bagaimana menurutmu? Aku rasa ini hanya kesalahpahaman. Bagaimanapun kita semua bersaudara, harus saling percaya. Siapa yang mau dianggap saudara dengan mereka? Jangan berpura-pura baik di sini. Sekarang gimana? Bagaimana nanti menjelaskan kepada kakak 7? Aku telepon adik 7. Aduh, otakku ini, aku lupa memberitahu kalian, komputer cadangan, semuanya sudah aku taruh di laboratorium, di rumah hanya komputer biasa, tidak ada apa-apa. Ini, jadi kita salah menuduh? Qin Ning Yue? Apa, Kimei, kita ada urusan di sini, tutup dulu ya. Iya, kan sudah kubilang. Harusnya kita selidiki dulu dengan jelas. Semua salahku yang tidak tahu mana yang benar dan salah langsung menuduhnya. Aku akan mengejarnya dan membawanya kembali. Saya juga salah, terlalu emosi. Tidak apa-apa, kakak-kakak juga, demi data, kakaki tidak dicuri, aku akan menemuinya dulu, di luar dingin, aku pergi sendiri saja. Sialan, bukankah kamu bilang Qin Ning Yue ada di dekat sini? Di mana dia? Ya, terdeteksi Qin Ning Yue ada di sekitar sini. Ning Yue, bangun. Kamu? Kamu masih datang mencariku. Untuk apa? Kami salah paham padamu. Pulanglah bersamaku. Di luar dingin sekali. Tidak, aku tidak mau pulang. Dasar pria bajingan yang suka main-main. Sudahlah. Aku tidak mau repot sama orang mabuk. Sudah. Ini salahku. Ayo bangun. Tidak, aku tidak mau pulang. Kalau begitu aku pergi sendiri.
Kamu sendirian di pinggir jalan bisa diganggu. Aku tidak mau tanggung jawab. Berhenti. Kalau begitu, ajak aku ke hotel. Hei, jangan ngawur. Hei. Baiklah. Ayo, ayo, ayo. Cepat mandi. Bawa alkohol. Oh. Pergi, pergi, pergi. Hei, bro, besok aku berencana mengadakan pesta di Xuanwu Gate, kamu ikut? Oke, sampai besok. Ah. Ning Yue. Si Ning Yue. Kamu jangan pingsan di dalam, kan? Hei, hei. Adik, kami sudah cek keberadaan kalian. Langsung ke sini. Masih ingin minta maaf padanya. Kak, kenapa kamu tidak pakai baju? Siapa sih? Ganggu tidur orang. Wah, kami khawatir semalaman. Ternyata kalian berdua bersenang-senang di sini. Ini si adik kamu tidak jelaskan. Apa sih? Tadi malam dia mabuk ngamuk dan bikin baju aku basah. Jadi aku nggak punya baju. Badan panas, terpaksa siram air dingin. Semua salah kamu. Kemarin mau mandi bareng. Bikin pinggangku sakit sekarang. Kotor. Aku nggak bersalah. Banyak orang di sini. Muda itu enak ya. Penuh semangat. Ah, kamu ngapain ke sini? Ini bukan kemarin aku dengar ada wanita berteriak di tempatmu. Khawatir, kamu kenapa-kenapa. Makanya aku datang. Lihat, untung aku datang. Kalau tidak, kamu pasti sudah dihisap habis. Jangan ngawur, bukankah kamu mau ajak mereka ke pesta? Cepat pulang dan bersiap-siap. Oh hahaha. Makanannya sudah aku siapkan, kalian semua makan dan minum yang enak ya. Kalau begitu terima kasih, Ketua. Aduh, ngapain sungkan, Lin Chen itu, saudaraku, kalian semua adalah adik-adikku. Ayo. Li Xiao. Di musim tahun baru, begini, kamu datang ke Xuanwu, mencari masalah, kurang pantas, kan? Aku sama sekali tidak datang untuk cari masalah. Aku datang untuk memberi salam tahun baru dan hadiah. Bawa dia ke sini. Apa yang kau lakukan? Lao Wu, meskipun dia meninggalkan gerbang Xuanwu, tidak berarti kau bisa memperlakukannya seenaknya. Aku tidak memperlakukannya seenaknya. Dia sendiri yang bergabung dengan serikat Xiaoku. Jadi begini caramu memperlakukan anggota serikatmu? Kau, Xuanwu, jujur dan terbuka, aku, Li, merasa malu. Namun, aku juga tidak akan merendahkan bawahanku sendiri. Bagaimana jika ku bilang dia sedang berkomplot di belakang, melawan keluarga musuh? Aku tahu. Dia dan Qin Ning Yue ingin mengakuisisi perusahaan kakak sulungku, menyita kantor hukum kakak keduaku, dan rumah sakit kakak ketigaku, memutus rantai modal kakak keempatku, merusak acara peluncuran produk baru kakak kelimaku, menipu kakak keenamku, dan menculik adik bungsuku. Hei, aku sudah insaf sejak lama. Tahu, jangan samakan aku dengan mereka. Kamu Qin Ning Yue, kan? Menarik. Karena kau tahu dia menyakitimu, kenapa kau masih melepaskannya? Ketua Serikat Li, aku pikir kedatanganmu bukan hanya untuk membantuku membongkar Wu Ye, kan? Anak muda, cerdas. Aku sangat mengagumimu, meskipun gerbang Xuanwu adalah aliran terbesar, Serikat Xiaoku tidak kalah. Anggota kami tersebar di seluruh negeri. Jika kau bergabung dengan Serikat Xiaoku, aku akan memberimu perlakuan terbaik. Bagaimana? Orang tua keparat. Ternyata kamu datang untuk merebut orang dariku. Adik bagaimana? Mau pertimbangkan? Sudah kubilang, aku tidak akan pergi ke Xiaotang, karena sudah setuju menjadi wakil ketua gerbang Xuanwu, tentu saja tidak akan mengingkari janji. Saudara baik aku Xuanhu tidak salah lihat padamu. Tidak tahu diri kau akan merasakannya. Serang. Kamu mau apa lagi? Kali ini aku tidak akan biarkan kamu menyakiti adikku. Saudara, kamu pergi duluan, aku akan menahan mereka. Tenang saja. Orang-orang ini tidak akan kuhiraukan. Sistem aktifkan skill kekuatan internal. Baik, tuan rumah sudah aktif. Ketua Li, sudah lama anak buahmu.
Hanya segini kekuatan mereka? Ini hanya pembuka. Para super, maju. Aku sengaja mengundang super dari pasukan khusus untuk bertanding dengan adik Lin Chen. Meskipun aku yakin bisa menang, tapi pasti akan melukai kakak dan yang lain. Li Xiao, kamu tidak mengikuti aturan. Xuanhu, kalian bawa dia. Polisi. Saya mau lapor polisi. Apapun yang kau mau, hadapi aku. Kenapa kau sentuh keluargaku? Jangan. Ning Yue. Ya, maaf. Aku tidak seharusnya menculik Lele. Juga tidak seharusnya merebut perusahaan Su Qingyan. Ini semua balasan untukku. Bukan, Kak Ning Yue. Kami semua tidak menyalahkanmu. Dan kami juga memang salah. Seharusnya kami yang minta maaf padamu. Ning Yue, aku antar kau ke rumah sakit. Sudah terlambat. Aku masih punya satu kata untuk dikatakan padamu. Aku mencintaimu. Tidak, jangan. Sistem. Apakah ada cara untuk menyelamatkan nyawanya? Di toko sistem ada pil kehidupan. Harganya 10 miliar. Berikan padaku, berapapun harganya tidak masalah. Dick, dari mana kamu dapat obat ini? Itu dari tabib keliling yang dulu, katanya pil panjang umur. Tidak kusangka, Lin Chen masih punya barang bagus seperti ini. Jika ada cukup pil panjang umur, apa aku bisa hidup abadi? Singkirkan Lin Chen, aku beri kalian gaji 3 kali lipat. Li Xiao, kamu hampir membunuh orang. Masih belum mau berhenti? Apa urusanku? Dia sendiri yang nekat, matinya pantas. Baik, kalau aku tidak bisa mengontrol kekuatan, jangan menyesal. Kak, bawa mereka ke belakang dulu. Dick, hati-hati. Lin Chen, aku ingin tahu, apa batas kemampuannya? Kalian berani sekali. Sebagai pasukan khusus yang memiliki kemampuan super, kalian berani menerima pekerjaan ilegal, menyakiti orang yang tidak bersalah, melanggar disiplin militer. Pak Komandan, kenapa Anda datang? Salah paham yang besar. Saya dan Lin Chen hanya sekadar berlatih. Tahukah kamu, para pengguna kekuatan super itu memiliki kemampuan luar biasa. Orang biasa menerima satu pukulan dari mereka cukup untuk mematikan. Dan lagi Kamerat Lin Chen adalah dokter nasional kelas 1 yang direkrut khusus oleh negara. Adalah tokoh setingkat harta nasional. Jika dia mengalami sedikit celaka, kalian layak dipenjara seumur hidup. Hei. Nah, Tunggu. Aku bilang, aku hanya orang biasa, tidak bisa menjadi dokter nasional. Kamerat Lin Chen, kamu ahli dalam pengobatan. Negara membutuhkan talenta sepertimu, dan untuk melindungi tokoh nasional kelas 1, kami akan membuatmu dan teman serta keluargamu menikmati perlindungan tingkat tertinggi. Pertimbangkanlah. Aku sih tidak masalah. Hanya Xuanhu dan Ning Yue dan para saudari demi aku semuanya terluka. Aku tidak bisa membiarkan mereka berisiko lagi. Baik, aku setuju. Bawa mereka. Para pelanggar hukum ini bawa pergi para pengguna kekuatan super pecat. Penjarakan. Kalau soal Xiao Tang, berani membunuh pejabat penting negara, lapor ke Badan Keamanan untuk usut Xiao Tang. Sita semua bisnis ilegal miliknya. Ini. Saudara baikku, Xuanhu. Dia sudah melindungiku berkali-kali. Oh, begitu. Pemimpin gerbang Xuanhu, saya sudah lama dengar nama Anda. Sudah lama dengar meskipun gerbang Xuanhu bekerja untuk uang, tapi selalu basmi kejahatan dan tegakkan kebaikan. Xiao Tang masih punya banyak usaha di permukaan. Aku ingin serahkan padamu untuk dikelola. Itu yang terbaik. Jangan sekali-kali, Saudara Lin Chen, masih muda, sudah punya kemampuan luar biasa. Kepemimpinan gerbang Xuanwu kuberikan padamu. Apa? Ini tidak masuk akal. Anda sudah jadi pemimpin gerbang Xuanwu belasan tahun. Anda kelola gerbang Xuanwu dengan sangat rapi. Pasti lebih berpengalaman dariku. Tapi? Tidak ada tapi-tapi. Ternyata adik laki-laki ini pura-pura. Akuilah, hukumannya ringan. Menolak akan lebih berat. Cepat ceritakan,
Perusahaan besar apa itu? Kakak, ternyata kau diam-diam mendirikan perusahaan. Kamu sungguh tidak setia kawan. Bukan perusahaan besar juga. Hanya yang namanya perusahaan MA. Apa? Itu yang bernilai triliunan? Perusahaan multinasional. Jadi, setiap kali kita krisis, semua diselesaikan olehmu. Boleh juga, ternyata adik laki-laki ini pura-pura. Saudara, karena punya bisnis sendiri, harus diurus. Kalau begitu, token ini aku simpan dulu untukmu. Ngomong-ngomong, perjamuan tahun baru sudah aku siapkan. Semua harus bersenang-senang, jika ketua tidak keberatan, tinggallah untuk makan bersama. Kalau begitu, aku tidak akan menolak. Kalian pergi duluan. Luka Ning Yue belum sembuh. Aku akan mengobatinya. Pakaian akan mengganggu latihan. Ning Yue, jangan salahkan aku. Hei, Ning Yue. Aku nggak apa-apa. Dasar perempuan bodoh, kau tahu nggak? Satu pukulan dari seorang superpower bisa menghancurkan organ dalammu sampai remuk. Kalau bukan karena aku punya pil penambah umur, kau sudah mati dari dulu. Aku kira nggak akan pernah melihatmu lagi. Jangan nangis, kan udah ketemu. Sudah. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya, makanlah sesuatu untuk mengisi tenaga. Kepala Xuanhu, bagaimana, kalian juga? Mengurus rakyat adalah tugasku, bukan untuk mendengar gosip. Haha, aku kesini untuk memanggil kalian berdua makan, semua kakak sudah menunggu. Selamat tahun baru. Selamat Imlek. Selamat tahun baru, kakak-kakak. Bersulang. Terima kasih atas perawatan kakak pertama. Semoga kantor hukum kakak kedua semakin sukses. Baik. Tahun baru kita harus seperti ini. Cepat makan, cepat. Dik, kakak sudah siapkan kejutan tahun baru untukmu. Hei. Mana kakak-kakakku? Dan Zongzang? Zongzang bilang ada urusan di unit, dia pulang duluan, cepat ikut aku. Aku masih bisa minum lagi. Jangan minum lagi, ayo. Aku masih bisa minum lagi. Jangan pergi, Xuanhu. Aku masih bisa minum. Dik, nikmati saja, kakak pergi dulu, hahaha, aduh. Pak Lin, cepat ke sini. Tidak, aku harus pulang. Kakak dan adik perempuanku semuanya menungguku di luar. Xuanhu sialan. Tuan Lin begitu tampan dan begitu berbakat. Apa? Takut kakak-kakakmu marah? Bukan, aku hanya merasa kita tidak saling kenal. Kita tidak cocok. Kalau tidak kenal, bisa perlahan-lahan berkenalan. Tuan Lin, kamu bisa lihat mana di antara kami yang lebih kamu suka yang mana. Tentu saja paling suka aku. Bukan begitu, Kak. Yang paling disukai Tuan Lin pasti aku. Berhenti bertengkar. Lebih baik, biarkan dia sendiri yang bilang siapa yang lebih dia suka. Bicara dong. Qin Ning Yue. Sudah bangun. Aku tidak sedang bermimpi. Aku baru saja melihat tahi lalat di bahumu. Hei, kamu si adik kecil. Diam-diam kau sembunyi dari kami, dan berbuat nakal dengannya. Kakak pertama. Kakak kedua. Kalian semua kok ada di sini? Jangan ganti topik. Ceritakan, ada apa dengan kalian berdua? Tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Hanya tadi saat mengobati, aku melihat bahunya. Oh ya, kalau begitu aku akan periksa baik-baik. Kakak pertama, kakak kedua, kakak keempat, kakak-kakak, mbah-mbah, jangan ribut. Sudah, jangan bercanda lagi. Sekarang buruan pulang, masih bisa sampai untuk hari ke-7 tahun baru Imlek. Ayo. Tahun baru Imlek tahun ini benar-benar penuh liku-liku. Tapi,
Untungnya masih ada tayangan ulang tahun baru Imlek yang bisa ditonton. Ya, sayangnya tidak ada pesta sambutan yang meriah untuk adik. Tidak apa, Kak. Aku punya hadiah tahun baru untuk kalian semua. Kak, sekarang kau pasti percaya bukan barang palsu, kan? Aku mau yang ini. Aku mau yang ini. Ding, tuan rumah telah menyelesaikan rangkaian tugas tahun baru Imlek. Tugas selesai dengan sempurna. Selamat, tuan rumah mendapatkan hadiah pamungkas. Skill 1, memperpanjang umur. Aktifkan untuk diri sendiri dan orang yang ditunjuk. Awet muda selamanya. Bebas dari penyakit dan bencana. Skill 2, peningkatan fisik. Dapat meningkatkan batas fisik. Hidup bahagia dan sejahtera. Ya. Skill pertama, saya ingin menunjuk keluarga dan teman-teman saya. Ding, aktivasi berhasil. Selamat tahun baru, tuan rumah. Hidup yang sempurna, ya. Terima kasih. Baiklah, saya mau tidur. Aku belum cukup bermain. Ayah, selamat tahun baru, kapan kamu dan tante pulang? Lupa memberitahumu, saya dan tante tidak akan pulang. Kami menetap di luar negeri. Apa? Halo, halo? Dik,